Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi dengan kita, KTS. Kita tidak sendiri. Seperti biasa, di setiap episode ya, kita akan membawakan satu kisah dari satu sosok. Untuk episode kali ini, kita akan membahas apa atau membahas siapa nih? Tentara Jepang yang datang ke sini menikahi gadis pribumi, tapi bukan nikah yang nikah bener ya gitu. Tapi menurut mereka tuh mereka memiliki jalinan kisah yang seperti layaknya suami istri. Si orang pribumi ini tuh ternyata memiliki hati kepada orang lain dari kalangan Belanda. Jadi otomatis si laki-laki ini murka ya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, untuk teman-teman semua jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan untuk episode menarik lainnya. Kita terapkan adegan per adegan di imajinasi kalian. Namanya Oneda. Oneda itu adalah laki-laki usia 35 tahun menikahi gadis berusia 13 tahun pribumi. Tapi 13 tahun di era itu tuh anak perempuan tuh udah dewasa, kelihatannya udah dewasa. Oneda ini udah gimana ya, kayak berkeinginan untuk memboyong si teteh ini untuk ke Jepang nanti ketika masa penjajahan telah selesai. Kan menurut mereka tuh mereka akan menang kan, nggak pernah nyangka kalau misalnya ternyata akan gagal gitu peperangannya. Oneda nggak ada pikiran yang gimana-gimana tentang hubungannya, sampai di suatu malam dia datang ke rumah si perempuan ini dan melihat kekasihnya telah disetubuhi oleh menir Belanda. Si tentara ini tuh masih muda, berusia 25 tahun. Dan ternyata dia tuh sudah menjalin hubungan tuh lama, tapi kayak putus nyambung. Sama si yang pribumi. Sama si pribumi ini, si orang Belanda ini tuh. Karena dia tuh banyak ditugaskan di beda kota. Nanti beda lagi kotanya, kayak gitu. Sampai akhirnya si menir ini tuh kalau datang ke satu kota, dia akan menghampiri si Naila. Ini samaran. Namanya samaran ya. Kita sebut aja Naila, dan yang si menirnya kita sebut aja namanya John gitu ya. Tapi kalau si orang Jepang ini nama aslinya memang Oneda. Oneda ini murkanya bukan main. Terjadilah baku hantam di situ. Setelah kejadian itu, Oneda tuh jadi kayak krisis kepercayaan sama Naila. Dia pikir kalau misalnya kamu terlalu jauh sama saya, kamu akan berselingkuh lagi gitu dengan si John. Karena kejadian itu, Oneda tuh jadi krisis kepercayaan kepada si Naila dan memutuskan untuk memboyong Naila pergi dari kampung itu. Kampungnya tuh sekitar 13 jam perjalanan dari kampung A menuju ke kota B. Oneda ini sampai-sampai merebut paksa rumah penduduk untuk ditempati oleh si Naila. Yang penting, iya, yang penting dia tuh bisa deket sama markas militernya si Oneda. Bener-bener apa ya, protektif Oneda tuh. Tapi dia cuman si Naila aja. Iya. Pintu rumah kalau dia keluar tuh dikunci, kecuali jendela Dari luar. dari luar. Lambat laun kan otomatis ya, Naila itu ada gimana ya, jadi kayak gerah, terus dia mulai berontak dan akhirnya kabur. Kenapa nggak lewat jendela gitu ya? Nggak bisa, karena jendelanya itu dipasang kayu. Si Naila ini tuh ngebobol biliknya mau dia dipotong, kayak dirobek gitu pakai pisau. Terus Oneda tuh kan pulang nih
Sorenya dia pulang, dia ngecek, nggak ada kan nih Nailanya. Dan murka tuh di situ. Dia cari, nggak ketemu juga. Menurut dia kan langkah tuh sejauh apa sih perempuan gitu, pasti dia bakal ketemu. Jadi mereka tuh punya pengetahuan yang beda. Jadi dia tuh bisa merasakan, bisa ngeliat, terus bisa dari sentuhan gitu, si telapak kaki itu dia tahu ini tuh baru apa enggak gitu. Si Oneda. Iya, bisa dia kayak gitu. Oh ini kayaknya sekitaran 20 menit yang lalu, terus arahnya ke sini gitu. Sama dia tuh disusuri. Pas dia lihat si Naila ini tuh lagi di pinggir jalan, pas dia lihat Oneda lagi lari arah ke Naila tuh langsung teriak, kayak berontak nggak mau gitu. Dan akhirnya tuh digendong, tapi gendongnya tuh yang digituin loh, Kesini. jadi pantatnya ada di sini gitu. Dia dia panggul gitu ya, dia panggul gitu si Nailanya, dan jadinya dikerem di kamar. Bukan di rumah lagi, tapi di dalam kamar. Iya, dalam kamar, dikunci. Terus dia bilang, aku tuh bukannya nggak sayang sama kamu, justru aku sayang sama kamu. Nah si Naila itu nggak jawab, dia cuma nangis. Terus dia bilang, aku akan keluar entah kapan, kata dia. Nah tapi si Oneda ini baik, dia tuh selalu kasih makanan. Ya karena kan dia kan bukan jahat nggak sih, maksudnya itu kan pacarnya, tapi nggak pernah dimakan. Jadi selalu dilepeh, disuapin, dilepeh, terus kadang piringnya dilempar. Tapi Oneda ini sabar banget. Cewek kalau misalnya kayak gitu di zaman Jepang, dia pasti takut ya. Tapi karena Naila tahu Oneda sayang sama dia, cinta sama dia, jadi dia berani dia. Terus si Oneda ini tuh langsung ngobrol sama temennya, gimana caranya biar bisa bikin perempuan ini itu tergila-gila sama aku, karena aku bener-bener susah ngurusnya, karena kan dia harus tetap kerja kan. Dan semua temennya tuh nyaranin buat sihir aja, pelet kali ya. iya dipelet, sihir aja. Terus kemana ya, ke siapa ya. Nah akhirnya mereka tuh nyari lah. Nah akhirnya si Oneda tuh datang nih, saya ingin membuat wanita ini jatuh cinta sama saya. Oh iya bisa. Terus dia bilang, kamu akan takjub nanti lihat gadis ini akan tergila-gila sama kamu. Oh iya, katanya. Udah nih, pas malam-malam tuh beda si Nailanya, minta dibukain pintunya, tapi ngomongnya nggak marah-marah, pelan-pelan. Akhirnya dibukain, terus dirayu melakukanlah hubungan ya kan. Udah selesai itu, terus si Oneda tuh langsung kayak, oh iya benar, berarti nih ilmu ini berarti memang tepat gitu, kenapa nggak dari kemarin-kemarin, katanya. Terus dia seperti layaknya suami istri, rumah tangganya bahagia sampai memiliki buah hati. Selama itu? Iya, sampai memiliki buah hati. Anaknya akhirnya puput pusar, berarti berapa hari tuh? Sekitaran 1 minggu sampai 2 minggu. Nah itu, anaknya puput pusar, diadain acara lah, cuma yang datang ya orang-orang Jepang aja. Pada saat acara Naila hilang, dia menghilang. Oneda kan panik, tapi bukan yang panik lebay, karena kan dia udah percaya si perempuan ini tuh pasti akan nurut gitu sama dia. Dia tunggu sampai sore, acara kan selesai cuma siang doang. Itu kan cuma berapa jam doang, karena mereka tuh nggak bisa ngadain acara terlalu lama, karena Jepang itu amat sangat tertib. Jadi kalau misalnya libur tuh bener-bener dipergunakan untuk istirahat, jadi bukan buat foya-foya gitu. Sampai sore menjelang, Naila juga belum datang. Dia bingung kan ngurusin anaknya sendirian. Akhirnya dia nyuruh orang buat jagain anaknya, dan dia nyari Naila. Saat dia mencari,
ternyata ada satu pemuda yang nyamperin dia nih, tapi pakai bajunya tuh item-item kayak jawara gitu, orang Sunda. Dia bilang, "Kang," manggil ke orang Jepang, "Kang, itu anaknya bukan anak akang." Jadi ternyata tuh anak yang dilahirkan sama si Naila itu bukan anaknya dia, Terus? anak si dukun. Kok bisa? Jadi dukunnya itu ternyata cabul ya, ya kan, cabul kan. Iya. Jadi ketika si Oneda ini lagi nggak ada di rumah, si dukun itu datang. Plot twist sekali. Si dukun ini datang, terus dia melakukan, terus dia bilang, "Aku tidak bisa sihir, tapi suamimu datang ke aku buat menyihir kamu. Kalau misalnya kamu mau ngikutin apa yang aku saranin, kamu bisa keluar tanpa ditangkap lagi." Dan akhirnya tuh mereka tuh jadi menjalani drama. Jadi sampai ke detik itu, sampai ke puput pusarnya itu bayi, si Naila tuh nggak ada naruh perasaan apa-apa sama Oneda. Sama sekali nggak naruh perasaan cinta, sayang tuh nggak ada. Tapi kan si dukunnya juga Jepang ya. Dukunnya juga Jepang. Jadi masih Anaknya bayinya- Jepang. Itu kan kenapa dia jadi kayak, kok bisa gitu. Terus dia kan marah tuh. Yang ngasih tahu dia langsung gini, langsung ditodong samurai gitu sama si Onedanya. "Kamu harus kasih tahu sama saya semua informasi yang kamu tahu." Terus kata si jawaranya, "Kedeung heula aing mah teu mempan anak dibacok ge." Kayaknya sih si jawara ini tuh punya ilmu tekbal gitu ya, maksudnya apa ya, ilmu kebal. Terus akhirnya mereka tuh jadi bestie nih, terus tapi dengan catatan kampung dia kalau misalnya ada penyerangan dari Jepang harus dilindungi, diiyahin sama si Oneda. Kenapa diiyahin? Karena jadi gini, si orang Indonesia tuh ngira dia tuh lagi dibela sama si Oneda, padahal si Oneda tuh ngeliat dan nyari tahu nama kampung lu tuh apa gitu, dan dia tuh nyebutin kampung aku namanya ini gitu, Ci ini. Nah si Oneda tuh langsung ngeliat peta di mana itu tuh nggak ada serangan buat ke kampung itu. Jadi intinya si Oneda tuh tidak melakukan apa-apa untuk si Jawara sebenarnya. Cuman ngeiyahin doang. Iya, tapi si Jawara tuh mikirnya, oh gue lagi dibela nih sama tentara Jepang. Padahal tuh nggak ada gitu. Tentara Jepang itu nggak baik soalnya ke pribumi tuh dia. Manipulatif. Udah jadi bestie, berminggu-minggu nyari si Naila, akhirnya ketemu si Naila. Minggu-minggu gitu. Akhirnya ketemu di desa sebelah, dan dia lagi diobatin di kayak Paraji gitu. Si Naila ini tuh langsung marah, dia bilang, "Aku tuh nggak suka sama kamu, aku tuh mau sama kamu tuh karena aku takut." Terus maunya Oneda tuh, walaupun kamu nggak cinta sama aku, seenggaknya kamu hargai perasaan ini. Karena Naila tuh bersikeras buat kita tuh nggak bisa sama-sama karena aku tuh nggak naruh perasaan yang dalam sama kamu. Karena omongan dari si Naila itu isinya penolakan, akhirnya menggelinding lah kepala Naila, ditebas langsung sama Oneda. Dia bilang, "Aku tidak akan lagi berbaik hati kepada wanita pribumi." Jadi sebelum itu Oneda paling gak bisa buat menyakiti wanita pribumi. Tapi setelah kejadian itu, dia udah tebas kepalanya Naila, terus dia keluar. Nah, si bestinya dia ini, yang orang Sunda tuh kayak gitu, melongo kayak. Dia tuh kayak gitu. Ya, langsung keluar tuh dia. Terus, kan dia jalan berdua nih. Dia ngeliat anak kecil main ditebas. Ibu-ibu dagang ditebas. Jadi sebenci itu. Iya, jadi kayak apa ya, babi buta ya. Sampai si pedangnya punya Oneda tuh udah nggak kelihatan lagi besinya gitu, saking udah darah doang. Terus si Oneda tuh bilang, "Aku akan melakukan ini sampai rasa sakit hatiku hilang." Terus udah tuh ditinggalin tuh si jawaranya. Sebenarnya sih si jawaranya juga nggak diajak ya, cuma karena ngintil aja. Nah dia kan jadi PR ya si jawaranya, dia nguburin, nyuruh orang.
tolong dong ini kuburin ini, jadi bantu. Jadi dia tuh sambil nyangkul gitu, ambil berusaha, yang penting mah ketutup deh gitu, nggak dalam-dalam amat juga nggak apa-apa, dia kasihan nih orang ini gitu. Kepalanya jangan lupa, jangan ketukar. Jadi kan dijajarin ya korban tuh dijajarin, oh satu ketuker ya, soalnya gara-gara ini badannya ibu-ibu, palanya anak kecil. Jangan sampai ketukar, ingat. Iya gitu. Bisa-bisanya jokesnya kayak gitu. Odadanya nyamperin ke dia, tapi udah ganti baju ya, karena kan baju dia tadi udah penuh darah. Terus dia bilang, kamu lebih dari mana aja, itu sibuk nguburin orang-orang yang kamu penggal. Diketawain tuh masih orang Jepangnya, jangan terlalu baik, aku pun dulu sempat baik sama orang, katanya. Terus si Jawaranya tuh kayak diam, nyamannya makan penjajah gitu ya, makan warga orang, jadi harus dimakamin dengan baik. Jadi si Jepang ini, si Oneda ini tuh jadi nggak masuk kerja atau ada kejadian itu. Anaknya gimana? Nggak tahu, udah aja gitu ya, karena kan bukan anaknya. Oh iya betul. Jadi dia udah aja, dia biarin diurusin sama orang yang dia suruh buat ngurusin si bayi itu. Terus akhirnya tuh dia tuh nyari ilmu, nyari perguruan, jadi kayak orang hilang tuh nggak si Oneda tuh, sampai ke fasihnya bahasa Sunda karena sering komunikasi sama si Jawara kan. Nah si Jawara tuh bilang gini, ada satu ilmu bagus ilmunya kalau kamu mau suka lagi sama perempuan. Terus dia bilang gak minat. Onedanya udah bener-bener nutup diri, nutup hati buat perempuan, gak mau, udah gak minat. Jadi mana teh rek naon gitu, jadi kamu tuh mau apa gitu, niatnya mau apa, biar kalau misalnya nebas tuh gak usah pakai tenaga lagi. Terus kata dia berarti intinya tuh pengen membunuh kan, maksudnya dia tuh jadi edik sama membunuh si Onedanya. Ternyata betul, jadi hari demi hari itu mereka lalui dengan ngebunuh orang satu, dan si Jawara ini adalah orang yang selalu memakamkan gitu, walaupun ya sebetulnya tidak layak-layak amat, tapi ya lumayan lah daripada tergeletak. Jadi sekampung itu tuh jadi mencekam gara-gara kedua sahabat itu. Karena kalau misalnya kelihatan sama si orang Jepang ini sama si Oneda tuh, warga tuh jadi takut kena libas kepalanya, apalagi perempuan. Jadi perempuan di kampung itu tuh sampai jangan ada yang keluar rumah. Nah, tapi si Jawaranya itu tuh selalu ngelindungi warga. Jadi kalau misalnya ada si Oneda tuh, dia sengaja kalau ngobrol tuh dia kencengin, kalau nggak dia nyanyi gitu. Biar warga tuh tahu kalau misalnya ada si Oneda mau lewat. Kematiannya itu juga cukup tragis si Oneda ini, cukup tragis karena kan dia tuh di salah satu kesatuan militer Nippon, otomatis kan ada kayak jadwal-jadwal ya. Nah si Oneda ini kan selalu alfa, nggak pernah masuk. Akhirnya dicari sama atasan-atasan dari prajuritnya, dan dia datang ke si Oneda, terus dia bilang, kenapa kamu jadi berubah gitu. Terus akhirnya dia ngejelasin. Nah si atasan ini tuh nggak terima, katanya kalau misalnya begitu kamu lebih baik mati, kamu tidak bisa lagi memakai baju kebanggaan kita, dan kamu bukan lagi tentara Nippon, kamu harus melebur bersama kaum rendahan, maksudnya tuh kaum pribumi, dan kamu harus meninggalkan dan memberikan semua senjata, atribut, seragam kepada kami. Dia buka baju tinggal pakai kolor doang, terus dia kasihin pedangnya, dia kasihin senapan-senapannya, sampai dia kasihin lencana kesayangannya gitu, lencana yang tertanda bahwa dia adalah seorang tentara gitu. Pas setelah dia memberikan, si tuannya ini, si atasannya dia ini, itu nusuk kayak belati ke perutnya si Oneda, dinaikin ke atas. Dan Onedanya masih gini posisi bersiap gini.
itu darah udah keluar dari mulut, terus di perutnya tuh dikodok sama atasannya, terus ditarik organnya, bener-bener ditarik sampai keputus. Terus itu si Onedanya langsung kayak jatuh ya, badannya jatuh tapi posisi dengkul di depan gitu, jadi kayak dek gitu. Terus yang ada di memorinya Oneda terakhir tuh adalah si Naila. Dia tuh masih tanda tanya, dia tuh nggak pernah kasar sama si Naila kan, dia selalu jujur, selalu ngejaga, bahkan bukan Nailanya aja yang dia jaga, melainkan keluarganya Naila pun dia jaga. Kenapa harus merasakan sepedih itu, sedih hianati itu? Bahkan dia sampai bermain gila sama si dukun dan mengakui bahwa anaknya yang dilahirkan bukan anaknya Oneda gitu. Jadi sakitnya tuh berlapis-lapis. Setelah kematiannya itu dia tidak bisa tenang karena tidak bisa menemukan cahaya. Oneda ini jadi sedikit agak gila, jadi hantunya tuh jadi kayak agak gila karena dia tuh selalu mencari di mana pasukan dia. Di mata dia ini tuh masih perang, Masih mencari-cari. iya. Katanya ini adalah tebusan dari dosa masa lalu katanya. Terus dia juga ngerasa berdosa, Oneda juga sama temannya, karena kan ya temannya tuh taunya si Oneda ini tuh baik, ngejaga kampungnya, padahal kan ngelibas-libasin orang gitu kan. Intinya sih orang kita tuh gampang percaya sama orang asing, padahal itu kampungnya lagi diporak-porandain sama Oneda ya. Dan Oneda ini tuh jadi sosok yang badannya biru-biru, perutnya kosong, matanya putih semua. Terus dia tuh selalu mencari di mana pasukannya, dan dia tuh berusaha buat tetap perang, sok-sokan nyari dinamit yang masih hidup, yang masih aktif. Pokoknya di mata dia itu dia masih perang. Nanti dia inget lagi kalau dia tuh adalah seorang pembunuh. Nanti dia inget lagi masa perang. Jadi alurnya tuh maju mundur kalau dia tuh. Dan dia tuh nggak bisa keluar dari lingkaran itu. Benar-benar terkunci di situ. Saking apa? Saking tulus cintanya sama Naila, terus saking berharganya mungkin ya bagi dia Naila, tapi balasannya tidak setimpal bagi Oneda. Karena Nailanya ya karena kan tidak suka, makanya dia juga bermain gila dengan dukun hingga punya anak. Dan yang digarisbawahi bahwa ternyata tidak semua dukun itu asli. Iya. Ya begitulah cerita dari Oneda, sang tentara yang mencintai seorang pribumi dengan tulus, tapi cintanya juga tidak setimpal yang dia berikan dan yang dia terima. Buat teman-teman sekalian yang mau menambahkan di kolom komentar boleh, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kita. Terima kasih yang sudah menonton. Bye.